Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas materi peluang yang kedua, aturan pengisian tempat atau sering juga disebut sebagai kaidah pencacahan. Karena ini materi yang kedua tentang peluang, jadi pastikan kalian udah nonton video yang ngebahas materi pertama. Oke? Biar nanti lebih paham. Di sini link. Nah, ini linknya muncul. Kalau belum nonton video pertamanya, silahkan nonton dulu. Untuk materi pertama ada dua video materi dan contoh soal, lalu kemudian video yang membahas latihan soal. Nah, pada aturan pengisian tempat ini kita gunakan untuk mencari banyak kemungkinan. Oke? Jadi ini digunakan untuk mencari banyak kemungkinan. Untuk menghitung banyak kemungkinan. Ketika ada tempat-tempat yang harus kita isi. Atau ketika kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Oke? Saat kita dihadapkan pada beberapa kali pemilihan. Nah, aturannya, dalam aturan pengisian tempat atau kaidah pencacahan, banyak kemungkinan itu adalah hasil kali dari pilihan-pilihan yang ada. Hasil kali dari pilihan-pilihan yang ada. Oke? Jadi kita akan melakukan pemilihan selama beberapa kali. Dan banyak kemungkinan itu hasil kali dari pilihan-pilihan yang ada. Contoh sederhananya kayak gini misalkan. Contoh, ada Joni. Oke, Joni ini misalkan seorang rapper. Dia punya topi. Topinya ada 5. Terus dia punya kalung rantai yang besar-besar itu ada 4 misalkan. Terus dia punya celana jeans misalkan ada 5 jenis juga. Terus dia punya sepatunya ada berapa ya? Ada 6 misalkan, 6 pasang. Nah, masing-masing ya dipakainya 1. Nggak mungkin topi makainya 2 sekaligus. Masing-masing dipakai 1. Ditanya, ya banyak kemungkinan atau banyak cara. Banyak kemungkinan ia memakai itu semua. Banyak kemungkinan ia memakai aksesorisnya. Kita anggap itu aksesoris. Makai aksesorisnya. Nah, karena Joni harus melakukan pemilihan, topi ada 5. Harus dia pilih salah satu. Kalung ada 4, harus dia pilih salah satu. Jeans juga sama kayak gitu, dan sepatu juga sama kayak gitu. Maka ada berapa banyak kemungkinan ia memakai aksesorisnya ini, maka kita menghitungnya cukup dengan pakai aturan pengisian tempat. Oke? Ketika kita diberikan pilihan-pilihan untuk masing-masing tempat. Banyak kemungkinan adalah hasil kali dari pilihan-pilihan yang ada. Jadi kalikan semuanya. Untuk topi ada 5 pilihan. Untuk kalung ada 4, untuk jeans ada 5, untuk sepatu ada 6. Kalikan semuanya. 5 kali 4, 20. 5 kali 6, 30. 20 kali 30, 600. Oke? Maka ada 600 kemungkinan. Gampang, sederhana. Yang paling penting di sini adalah logika. Dalam menentukan, jadi yang pertama, jadi secara logika, cara kita menghitungnya, jadi cara menentukan kemungkinannya pakai aturan pencacahan ini atau aturan pengisian tempat. Yang pertama, tentukan dulu ada berapa banyak tempat yang akan kita isi. Tentukan banyak tempat yang akan diisi. Atau berapa kali kita harus memilih. Tentukan dulu berapa kali harus memilih. Oke, terus yang kedua, baru tentukan dalam masing-masing tempat ada berapa pilihannya. Oke, yang kedua, tentukan banyak pilihan masing-masing tempat. Banyak pilihan masing-masing. Atau ketika kita punya beberapa kali memilih, setiap kali memilih itu ada berapa pilihannya. Oke, nah kita lihat contohnya.
Ini soal pertama. Dari kota A ke kota B terdapat 4 pilihan jalan. Ada A, ada kota B. Dari A ke B ada 4 jalan. Oke? Dari B ke C ada 3 pilihan jalan. Dari B ke C ada 3 buah jalannya. Ada 3 pilihan jalannya. Berapa banyak kemungkinan jalan yang dipilih Joni jika ia ingin bepergian dari A ke C melewati B dan pulang lagi ke A? Jika saat pulang, ia tak ingin melewati jalan yang sama dengan jalan yang ia gunakan pada saat pergi. Jadi si Joninya mau dari A ke B, terus dari B ke C, terus dia pulang lagi ke A. Kalau pulang lagi ke A berarti lewat B lagi. Nah syaratnya, saat pulang, ia tak ingin melewati jalan yang sama dengan jalan yang ia gunakan pada saat pergi. Oke, kalau udah ada jalan yang ia pakai, pas dia mau pulang, dia nggak mau jalan itu lagi. Nah, yang pertama, untuk menentukan banyak kemungkinan, tentukan dulu, si Joninya harus berapa kali dia memilih. 4 kali. Dari A ke B, dia harus pilih jalan. Oke, ada berapa jalan yang bisa dia pilih? Ada 4. Dari B ke C, dia milih jalan lagi. Ada berapa jalan yang bisa dia pilih? Ada 3. Nah, ketika pulang dari C ke B, berapa banyak jalan yang dia pilih? Tinggal 2. Kenapa tinggal 2? Karena satunya udah dipakai tadi. 3 ini pilihan jalannya. Ketika dia lewat, yang dia pilih cuma 1. Yang dia pakai cuma 1. Sehingga ketika dia mau pulang, pilihan jalannya tinggal 2. Karena yang tadi dia pakai, udah nggak mau dia pilih lagi. Oke? Nggak mau dia pakai lagi. Nah, dari B ke A, karena awalnya ada 4 jalan, maka ketika pulang, 1 udah dipakai, maka yang bisa dipilih tinggal 3. Nah, banyak kemungkinan adalah hasil kali dari angka-angka ini. Jadi, banyak kemungkinan ya. Banyak kemungkinan itu nanti adalah 4 kali 3 kali 3 kali 2. Oh, baterainya low. 4 kali 3, 12. Kali 3, 36. Kali 2, 72. Maka jawabannya adalah 72. Oke? Gampang kan? Kita lanjut. Soal yang kedua. Sebuah keluarga terdiri ayah, ibu, dan 3 orang anaknya akan berfoto sambil duduk di sebuah sofa panjang. Jadi ada 5 orang duduk di sofa. Berarti di sofanya ada 5 tempat. Nah, ini kenapa cara ini disebut dengan aturan pengisian tempat? Karena biasa digunakan untuk soal-soal pengisian tempat seperti ini. Terus ada syaratnya katanya. Berapa banyak posisi duduk, berapa banyak kemungkinan posisi duduk jika orang tua harus duduk di pinggir, mengapit anak-anaknya. Orang tuanya harus di pinggir. Karena orang tua harus di pinggir, berarti kursi-kursi pinggir ini jatahnya orang tua. Oke? Ini kursi untuk orang tua, ini kursi untuk orang tua. Nah, yang 3 ini kursi untuk anak-anaknya. Kita isi dulu yang orang tuanya. Anggap kita yang ngatur tempat duduk. Ketika kita mau ngisi kursi yang paling kiri, maka pilihan kita ada berapa orang? Ada 2. Siapa? Ayah atau ibu? Pilihannya 2, tapi yang duduk di sana ya cuma 1, ayah saja atau ibu saja. Oke, ketika tempat ini udah kita isi, maka untuk mengisi tempat ini pilihan kita tinggal 1, karena orang tua pertama udah duduk di sini. Maka pas ngisi kursi paling kanan, orang tuanya tinggal 1. Kalau di sini udah duduk ayah, maka di sini tinggal ibu. Kalau di sini udah duduk ibu, maka di sini pilihannya tinggal ayah. Nah, ini anak-anaknya. Anak-anaknya bebas mau duduk, siapa duduk di mana. Pokoknya di tengah-tengah ini, diapit oleh anak-anaknya. Berarti pas kita mau ngisi tempat ini, maka pilihannya ada 3. Karena anak-anaknya ada 3. Oke? Nah, suruh duduk 1. Maka pas di tengah-tengah, tinggal 2 pilihannya. Kita suruh duduk 1, maka di sini pilihannya tinggal 1. Nah, banyak kemungkinan hasil kali dari angka-angka ini. 2 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. Maka jawabannya ada 12. Oke? Gampang kan? Lanjut. 3 siswa dan 3 siswi duduk berjajar pada sebuah bangku. Nah, ini mirip yang tadi. Ini soal matematika dasar SPMB 2007.
ada 3 siswi, ada 3 siswa. Berarti totalnya ada 6. Berarti ada 6 bangku yang harus kita sediakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, syaratnya yang menempati pinggir bangku, berarti yang di sini, yang kiri sama yang kanan, harus siswa. Berarti harus yang laki-laki. Harus siswa. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini gimana? Ya bebas. Yang di 4 lagi itu bebas. Oke? Karena siswanya masih ada 1, jangan bilang ini siswi. Siswanya masih ada 1 orang lagi. Jadi dia bebas duduk di mana aja. Pokoknya yang kiri kanannya udah diisi sama siswa. Oke? Nah, kita pilih dulu yang kiri kanan ini. Ketika kita mau ngisi ini, maka jumlah pilihan kita ada berapa? Ada 3. Karena siswanya ada 3. Oke? Kita suruh duduk 1 orang. Kita suruh duduk orang pertama di sana, siswa pertama. Maka pas mau ngisi bangku ini, tinggal berapa pilihan kita? Tinggal 2. Oke? Nah, yang di tengah-tengah, ini bebas, berarti sisa orang. Total orang tadi berapa? Ada 6. 3 siswa, 3 siswi, ada 6. Yang udah duduk, ada 2 orang yang udah duduk. Di bangku kiri udah duduk 1, di bangku kanan juga udah duduk 1. Maka tinggal 4 orang lagi. Maka untuk mengisi kursi berikutnya yang ini, ada 4 pilihannya. Oke, kita pilih 1 orang buat duduk di sana. Maka pilihan untuk kursi berikutnya tinggal 3 orang, tinggal 2 orang, dan terakhir tinggal 1 orang. Dan semuanya udah duduk. Nah, banyak kemungkinan hasil kali dari angka-angka ini semuanya. 3 kali 4, 12. Oke, kali 3, 36. Kali 2, 72. Kali 1, 72. Kali 2, 144. Maka jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 4. Cukup nggak ya baterainya? Cukup. Dari angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 akan dibuat bilangan ribuan dengan angka berbeda. Bilangan ribuan dengan angka berbeda. Berapa banyak bilangan yang dapat dibuat jika bilangan tersebut bernilai kurang dari 5.000? Contoh bilangan yang kita buat berdasarkan aturan ini. Dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Kurang dari 5.000, berarti belakangnya bisa 3, bisa 2, bisa 1. Misalkan 2.000, terus 798. Ini contohnya. Oke, angkanya beda, nggak ada angka yang sama. Bilangannya bilangan ribuan, terus nilainya kurang dari 5.000. Oke, ini contohnya. Nah, berarti karena bilangnya ribuan, ada berapa tempat yang akan kita pilih? Ada 4 tempat yang harus kita isi. Oke. Seperti 2798, ada 4 angka bilangannya. Nah, syaratnya angka-angkanya harus berbeda. Jadi kalau udah dipakai, angkanya nggak boleh dipakai lagi. Oke, berarti pilihannya makin lama makin berkurang. Lalu kemudian, nilainya kurang dari 5.000. Suatu bilangan bernilai kurang atau lebih dari 5.000 tergantung dari angka yang paling depan, tengah-tengah, atau paling belakang. Ini benar nggak kurang dari 5.000? Benar. Penyebabnya gara-gara apa? Angka 2 depannya. Oke, kalau kita taruh angka 7 di depannya misalkan. 7, terus 2, 3, 1. Lebih atau kurang dari 5.000? Ini lebih dari 5.000. Yang diminta kurang dari 5.000. Gara-gara angka 7 depan ini makanya jadi lebih. Oke, nah karena kurang dari 5.000, maka syaratnya angka di depan ini, angkanya haruslah antara 1, 2, atau 3. Oke? 5 nggak masuk, karena kalau udah ambil angka 5, 5 ribuan jadinya. Udah lebih dari 5.000. Berarti di tempat ini ada 3 pilihannya. Oke? Bisa angka 1, bisa angka 2, bisa angka 3. Ada 3 buah pilihan. Nah, di kotak berikutnya, ini bebas. Oke? Seperti ini, 2798, ini nggak harus kurang dari 5. Bebas. Yang penting angka depannya aja. Nah, karena bebas, berarti sisa angka. Angka tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah angka. Totalnya 7 angka. Nah, karena udah dipakai 1 tadi di sini, maka di sini tinggal 5. Ini tinggal, ini tinggal 6. Dipilih 1 tinggal 5. Dipilih 1 tinggal 4. Kalikan semuanya. 3 kali 6, 18. 5 kali 4, 20. 20 kali 18, 360. Berarti ada 360 buah bilangan yang bisa kita buat. Oke?
Lanjut. Bilangan ganjil 5 angka yang tersusun dari angka 1, 2, 4, 6, dan 9. Ada sebanyak berapa? Ini soal TPS UTBK 1 2019 kemarin. Bagian pengetahuan kuantitatif. Karena 5 angka, berarti ada 5 kotak. Nah, karena bilangannya harus ganjil, suatu bilangan kita sebut ganjil atau genap tergantung dari yang mana. Misalnya gini, kita punya bilangan ratusan. 136 sama 241. Mana yang ganjil, mana yang genap? 136 ini genap. 241 ini ganjil. Yang genap adalah yang dibagi 2. Dan angka belakangnya harus genap. Kalau belakangnya ganjil, maka dia jadi ganjil. Oke? Jadi syarat bilangan ganjil ada pada angka paling belakang. Ini harus ganjil. Pilihan ganjil itu berapa aja? Bisa 1, bisa 9. Berarti jumlah pilihan di sini ada 2. Yaitu 1 atau 9. 1 atau 9. Ada 2 pilihannya. Nah, gimana dengan angka-angka yang di depan? Bebas. Oke. Tadi kita punya 5 buah angka. Di kotak paling belakang udah kita pakai 1. Oke. Maka di sini berapa? Tinggal berapa pilihannya? Tinggal 4, 3, 2, 1. Oke. 4 kali 3? 12. Kali 2, 24. Kali 2, 48. Maka jawabannya 48. Kenapa pilihannya makin berkurang? Karena bilangan ganjilnya harus terdiri dari 5 angka. Kalau seandainya angka-angkanya sama, nggak 5 angka jadinya. Oke? Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 6. Banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari 1000. Kecil dari 1000. Dan terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangannya harus bilangan asli, kecil dari 1000, dan terdiri dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kecil dari 1000, nggak harus bilangan ratusan, bilangan puluhan, sama bilangan satuan juga bisa. Oke? Kita mulai dari bilangan satuannya dulu. Karena dia bilangan asli, berarti 0 itu nggak masuk. Oke? Berarti kalau dia cuma angka 1, 2, 3, 4, 5, berarti bilangan satuannya ada 5 buah. Karena cuma satu kotak. Oke, satuan itu cuma satu digit, jadi ada 5 pilihannya. Antara 1, 2, 3, 4, 5. 0 nggak dimasukkan, karena kalau kita pilih angka 0, dia bukan bilangan asli. Oke, terus kalau dia puluhan ada berapa kotak? Ada 2 kotak untuk puluhan, karena puluhan itu 2 digit. Oke, kotak pertama, ada berapa pilihannya? Ada 5. Kenapa 5? Ya 0 nggak masuk lagi. Kalau kita ambil angka 0 misalkan 0,5. Ini sama aja sama 5. Oke? Ini sama aja sama angka satuan, bukan angka puluhan. Jadi pilihan kita 5. Untuk berikutnya, pilihan kita 6. Kenapa 6? Karena semuanya bisa. Oke? Kenapa pilihannya nggak berkurang? Ya gara-gara nggak ada syarat di sini angkanya harus berbeda. Oke? Tak ada syarat angkanya harus beda. Angka harus beda. Sehingga angka yang udah dipakai boleh dipakai lagi. Jumlah pilihannya nggak berkurang. 5 kali 6 berapa? 30. Terus kalau yang bilangan ratusan, berarti ada 3 digit. Oke? Digit pertama, ada berapa pilihannya? Ada 5. Oke? Karena tak boleh angka 0. Digit kedua, 6. Digit ketiga juga 6. 5 kali 6, 30 kali 6, 180. Nah, banyak kemungkinan total jadi berapa? 180 tambah 30 tambah 5. Jadinya 215. Jadi jawabannya adalah B. Oke? Kita lanjutkan. Soal nomor 7. Dari 6 langsung ke 8. Oke. Soal nomor 8.
Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Banyak bilangan yang berbeda yang lebih besar dari 640 tapi lebih kecil dari 860. 640 sampai 860. Ada berapa banyak bilangannya? Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau seperti ini, kita ambil contoh lain dulu misalkan. Kalau diminta antara 500 sampai 900 misalkan. Ini akan lebih gampang. Kita cuma sekali menghitung. Antara 500 sampai 900. Yang menentukan nilainya antara 500 sampai 900 kan angka di depan. Oke? Berarti pilihannya bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Kalau pilih angka 5 jadi 500-an. Kalau pilih angka 6, 600-an. 7, 700-an. 8, 800-an. 9 nggak kita masukkan. Karena kalau pilih angka 9, jadi 900-an dia. Udah lebih dari 900. Berarti pilihan kita tinggal 4. Oke? Nah, karena angka-angkanya berbeda, maka yang udah dipilih nggak boleh dipakai lagi. Berarti untuk kotak kedua, pilihannya tinggal, kan semuanya awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka. Udah dipakai 1 di kotak pertama, maka tinggal 7 dipakai 1 tinggal 6. Oke, 7 kali 6, 42, dikali 4, 168 jadinya. Oke, ini kalau 500 sampai 900. Sekali ngitung. Tapi kalau 640 sampai 860, ini kita terpaksa beberapa kali ngitung. Karena ini digitnya bukan digit ratusan yang membuatnya berbeda. Ada puluhannya juga. Berarti kita pisah-pisahkan. Yang pertama dari 640 sampai 700. 3 kotak juga. Karena ini 640 sampai 700, berarti angkanya 600-an. Berarti di kotak pertama cuma ada satu pilihan, yaitu angka 6. Oke? Di kotak kedua, karena 640-an mulainya, maka pilihan kita cuma bisa angka 4, 5, kemudian 7, 8, 9. Oke? Angka 2 nggak masuk, angka 3 nggak masuk. Karena kalau masukkan angka 2 jadi 620-an. Masukkan angka 3, 630-an. Oke? Terus kemana angka 6-nya? Kan harusnya ada angka 6 di sini. Karena angka 6 udah pasti dipakai di sebelah. Oke? Ini cuma 6 satu pilihannya, berarti 6 udah pasti dipakai di sini. Karena kita mau membuat angka 600-an, berarti udah pasti angka 6 di kotak pertama. Berarti kotak kedua ini pilihannya ada 5. Nah, gimana dengan kotak terakhir? Ya, ini bebas. Karena bebas, ya sisa dari angka yang belum dipakai. Udah dipakai 2, maka angkanya tinggal 6. Oke? Maka jawabannya yang ini 30. Terus, berikutnya, cari dari 700 sampai 800. Kalau 700 sampai 800, maka kotak pertamanya cuma bisa angka 7. Cuma ada satu pilihan. Nah, 2 ini gimana? Bebas. Oke? Karena digitnya digit ratusan, jadi yang puluhan sama satuannya bebas saja. Udah dipakai 1 di kiri, maka tinggal berapa di sini? 7, sini 6. Karena total semua angkanya ada 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Udah dipakai 1, tinggal 7, dipakai 1, tinggal 6. Berarti di sini ada berapa? 42. Oke? Yang terakhir, dari 800 sampai 860. Juga 3 kotak. Kotak pertama, pilihannya cuma bisa angka 8. Berarti cuma ada satu pilihan. Kotak kedua, pilihannya bisa, karena 800 sampai 860, berarti bisa angka 2, angka 3, angka 4, sama angka 5. Angka 6-nya nggak bisa, karena udah lewat nanti jadi 660-an. 860-an nanti jadinya. Berarti ada 4 pilihan. Kotak berikutnya ada 6 pilihan. Sisa yang belum dipakai. 4 kali 6, 24. Sekarang jumlahkan. 24 tambah 30. 54. Tambah 42, 96. Jadi totalnya 96 buah angka atau bilangan. D jawabannya. Oke? Kita cukupkan. Jangan lupa tonton video latihannya.
Ya, video latihannya akan diupload besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.